Yang terhormat Ibu Edara, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Lalu yang kami hormati Ibu Lautin Airin, selaku narasumber yang telah hadir di webinar pada hari ini, serta para peserta seminar, baik dari kalangan umum dan mahasiswa, dan rekan-rekan mahasiswa kelas TI 22B2 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar kewirausahaan dengan tema Strategi Pemasaran Digital untuk UMKM menjangkau pelanggan baru di era digital yang diselenggarakan oleh kelas TI 22B2 Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Oke, untuk seminar ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, khususnya dalam bidang kewirausahaan yang sangat relevan dengan dunia kerja saat ini maupun masa depan. Oke, saya selaku moderator akan memandu jalannya acara pada siang hari ini ya. Untuk rundown acaranya kurang lebih seperti ini. Nanti akan ada pembukaan acara oleh moderator ya. Lalu ada doa pembuka oleh Riko. Lalu ada sambutan dosen pengampu oleh Ibu Edara selaku dosen mata kuliah wirausaha. Lalu ada pemaparan materi oleh narasumber oleh Ibu Lautin Airin ya, selaku narasumber dari webinar pada hari ini. Dilanjut sesi tanya jawab, penutup acara dan dokumentasi foto bersama. Oke, selanjutnya semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara seminar hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya yaitu doa pembuka yang akan dibacakan oleh Saudara Riko. Mungkin dari Saudara Riko bisa dipandu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai rangkaian acara seminar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan keberkahan. Bagi yang non-muslim dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpah rahmat, taufik, dan hidayah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara seminar kewirausahaan ini. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima ilmu dan wawasan yang disampaikan oleh narasumber dengan baik. Berikanlah kepada kami pemahaman yang benar, serta kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh hari ini dalam kehidupan nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rekordian yang telah membacakan doa pada kegiatan hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut acaranya untuk sambutan dari dosen pengampu selaku Bu Edora selaku dosen mata kuliah wirausaha bisa memberikan kata-kata dua patah untuk kita ya. Baik, baik, terima kasih. Terima kasih ya Mas Rizky. Mohon izin ya semuanya. Dan mohon untuk on cam ya. Kalau bisa ini saya lihat. Belum on cam semua. Oke. Baik, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan serta
mahasiswa dan narasumber, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita yaitu Ibu siapa? Lautin Airin ya? Iya, Lautin Arin. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya, saya khususnya mengucapkan terima kasih Ibu telah berkenan untuk join dalam seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa ini Ibu. Jadi ini adalah seminar mata kuliah kewirausahaan yang dimana mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan insight secara teori saja, tapi dapat menambah wawasan ataupun insight secara praktis sehingga terselenggaranya seminar mata kuliah kewirausahaan ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya, Ibu Lautin. Dan tentunya yang saya banggakan para peserta seminar ya, yang hadir ini mahasiswa saja atau ada dari luar Mas Rizky? Ada dari luar beberapa, Bu. Oke, yang saya banggakan peserta seminar baik di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat, dan tentunya khususnya untuk panitia penyelenggara yaitu kelas TI 22B2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul ya dalam seminar atau webinar mata kuliah kewirausahaan yang diselenggarakan oleh kelas TI 22B2 ini. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan itu menyambut baik ya dan mengapresiasi terselenggaranya seminar ini. Selamat teman-teman kelas TI 22B2. Dan tema seminar kali ini mengangkat tema strategi pemasaran digital untuk UMKM menjangkau pelanggan baru di era digital. Nah, tema ini saya rasa sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini, di mana digitalisasi itu menjadi salah satu kunci dalam pengembangan usaha, dan ini skupnya itu UMKM ya, teman-teman semuanya ya? Iya, UMKM. Khususnya untuk UMKM. Dan di era digital seperti sekarang ini, bagaimana strategi pemasaran yang biasa kita lakukan itu masih konvensional itu dirasa tidak cukup itu saja. Sehingga UMKM itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung dengan platform digital ya, seperti e-commerce ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu perlu diadakannya seminar ini yang saya katakan di awal tadi, jadi berharap mahasiswa ini dapat memperluas wawasan, mendapatkan insight praktis yang bisa diterapkan ya, baik dalam simulasi usaha di kelas maupun di dunia nyata. Jadi Bu Airin, manggilnya Bu Airin ya, Bu Lautin. Jadi di kelas kewirausahaan ini saya meminta teman-teman mahasiswa juga membuat business plan ya teman-teman, yang dimana bisa diimplementasikan ya bagaimana kita merancang atau merencanakan sebuah usaha sampai dengan praktik langsung menjual produknya gitu. Nah, dengan adanya seminar ini, saya rasa bisa berkorelasi lah gitu ya. Jadi dari secara teori sudah dilakukan, nah kita ini sekarang ingin mendengarkan dari praktisinya langsung ya, bagaimana sih caranya atau strategi memasarkan dengan menggunakan digitalisasi ini ya, tentunya untuk meningkatkan usahanya. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya selaku dosen pengampu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ya yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya seminar ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, jangan lupa bertanya ya. Manfaatkanlah kondisi ini ataupun kegiatan ini untuk kalian bertanya langsung ke pakarnya, langsung ke praktisinya langsung gitu ya. Mau dibantu ya Bu Airin ya, Bu Lautin, Iya, untuk sharing insya Allah, Ibu. pengalamannya. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Terima kasih sebelumnya Bu Edora selaku dosen pembimbing dosen mata kuliah wirausaha. Oke, kita lanjut.
kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita. Kurang besar, Mas. Kurang besar ya, sebentar. Mungkin dari sini ya. Aman ya, Bu? Iya. Oke. Eh, Pertama, di sini yang akan mengisi acara pada hari ini yaitu Ibu atau Kak Lautin Airin ya. Nah, Kak Lautin Airin ini seorang wirausaha yang memiliki passion berbagai macam bidang dengan pengalaman 5 tahun kurang lebih ya. Nah, untuk pendidikan sekarang, beliau sedang menjalani kuliah juga di Universitas Terbuka dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Dan untuk pengalamannya sendiri juga beliau pernah menjadi moderator dalam kegiatan KAWIS atau Karya Wirausaha pada tahun 2020, lalu menjadi freelance di Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora, lalu menjadi narasumber di SMKN 2 Cikarang Barat pada tahun 2021, dan juga Ibu atau Kak Lautin Airin ini pernah menjadi narasumber ya di UPB juga pada tahun 2024 di mata kuliah wirausaha juga, tetapi bukan mungkin di kelas ini ya. Lalu pernah menjadi anggota perizinan UMKM 2021 sampai sekarang, menjadi narasumber aktif di Yayasan Kawis Karya Wirausaha 2021 sampai sekarang, lalu menjadi pengurus aktif UMKM di Kota Bekasi, menjadi anggota aktif di organisasi Bangun Kota. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri, Ibu atau Kak Lautin Airin ini pernah menjadi guru SDIT Nurul Faliza, lalu guru SMK Mutiara Baru di Bekasi, menjadi pelatih ekstrakurikuler entrepreneur di SMKN 2 Cikarang Barat, dan sekarang beliau sedang menjabat menjadi wakil kepala sekolah ya bidang kurikulum di SDIT Asofa tahun 2024 ya. Baik, mungkin cukup sekilas perkenalan narasumber yang akan mengisi webinar pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita serahkan ke narasumber untuk melanjutkan mengisi materi pada siang hari ini. Mungkin dari Ibu Lautin bisa langsung melanjutkan materinya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya Bapak, Ibu, semuanya, kakak-kakak, semuanya. Saya masih di sekolah, jadi keadaannya masih agak ramai. Mungkin ada musik-musik sedikit, soalnya juga anak SD ya. Jadi masih ada suara-suara seperti itu. Mohon maaf ya Ibu Jadi, dosen dan santai, kakak-kakak. Bu. Dimaafkan, Aman, aman, Bu. aman, 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 aman. Iya, soalnya Ibu lagi apa ada itu ya enggak? acara lagi, jadi ada latihan juga. Baik, ini langsung share screen aja ya. Iya, boleh. Hmm. Muncul nggak ya layarnya? Aman muncul. Aman ya? Nah, Oke, baik. Assalamualaikum lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Lautin Airin. Sebenarnya usia saya juga masih sama kayak kalian. Usia saya masih 22 tahun. Masih juga kuliah sama kayak teman-teman semuanya, masih menjalani kuliah di Universitas Terbuka. Tapi kita beda, kalian UPB, saya UT. Nah, sekarang alhamdulillah saya dipercaya untuk mengisi materi tentang strategi pemasaran digital di kampus UPB. Sebelumnya juga pernah di tahun sebelumnya pernah juga mengisi materi ini juga tentang strategi pemasaran sama tentang mental karakter wirausaha.
Oke, baik. Di sini saya mulai. Kita akan mempelajari tentang materi strategi pemasaran digital. Untuk apa strategi pemasaran digital? Tentunya kita itu untuk menjangkau pelanggan baru di era digital. Sekarang itu kita pasti hidup sama HP ya. Kita tuh pasti tuh udah ada laptop, udah ada handphone, udah ada komputer juga. Kalau kita berbicara soal HP, bahkan orang tua pun, kakek-kakek, nenek-nenek pun juga sama udah mempunyai handphone. Karena sekarang kita juga hidup itu berdampingan sama handphone, bener gak? Karena kita juga selalu ngelihat informasi dari handphone kita juga, kita ngelihat tugas-tugas juga dari handphone, bahkan sekarang kita juga ada Zoom seperti ini. Karena kan biasanya kalau kita ada seminar itu offline, kita ada sewa gedung dan lain-lain, tapi ini kita online. Jadi maka dari itu kita itu harus memanfaatkan digital itu. Kita itu Gen Z, Gen milenial juga sama, kita pasti memerlukan tentang digital. Baik, saya lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi strategi pemasaran digital. Apa sih teman-teman strategi pemasaran digital itu? Mungkin banyak yang masih belum paham atau masih bingung. Apa sih itu pemasaran digital? Kalau menurut saya, strategi pemasaran digital itu adalah serangkaian metode atau teknik yang digunakan dalam bisnis tentunya, untuk mempromosikan suatu produk atau layanan lain secara online. Tapi kalau kita bahas tentang strategi pemasaran digital, apa boleh produk doang yang kita pasarkan? Itu saya jawab tidak ya. Karena kita juga di zaman sekarang itu bisnisnya ada macam-macam. Ada yang jasa, ada yang seperti open tour atau travel seperti itu. Nah, kita memasarkannya itu sesuai targetnya kita aja, dan kita itu punya potensinya di bidang apa. Kalian misalnya ada di bidang kuliner, berarti kalian itu bisnisnya itu tentang kuliner. Bagaimana cara memasarkan produk kuliner tersebut sehingga orang-orang pun juga tahu rasa produk kalian sendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan jasa sama, kita itu cara memasarkan jasanya seperti apa? Kalian misalnya mempunyai sebuah usaha jasa travel. Itu nanti kalian akan mempromosikannya seperti apa? Entah sama bikin konten juga atau bagaimana. Oke, baik. Kita lanjut. Yang di sini ada komponen utama dalam strategi pemasaran digital. Yang pertama itu ada SEO, ada Search Engine Optimization. Itu optimal website yang muncul dalam search Google. Jadi, misalkan sekarang ini yang saya ketahui ada produk digital. Ada yang tahu nggak teman-teman yang di TikTok biasanya seliweran tuh tentang produk digital, ada di website link ID. Nah, itu mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu juga. Kalian mempunyai bakat di bidang desain, kalian bisa coba jual di dalam website tersebut, atau kalian juga bisa membuat sebuah blog atau website pribadi yang intinya semua orang itu harus tahu produk kalian itu ada loh di website tersebut, produk kalian juga ada di dalam link ID itu. Seperti itu. Yang kedua, di sini ada media sosial. Bohong kalau manusia sekarang itu nggak punya media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Bahkan sekarang orang tua pun banyak yang live Facebook, yang live TikTok. Jadi kita sebagai Gen Z, Gen milenial juga, itu nggak boleh kalah sama orang tua. Masa orang tua kita nge-live sebuah produk di TikTok, ayo di sini kita jualan sini, terus ini promo. Nah, kalau yang muda-muda nih seperti kita, itu nggak boleh kalah. Kita itu juga harus tetap seperti orang tua kita, tapi kita itu masih muda. Kita itu harus punya jiwa yang muda juga. Seperti itu. Nggak boleh malu pokoknya. Kalau misalkan kalian punya sifat malu, kalau di zaman sekarang itu kalian itu pasti bakalan kalah. Bakalan kalahnya apa? Kalian bakalan kalah sama orang-orang yang terdahulu. Sekarang yang saya lihat aja di TikTok, bahkan ya itu yang sering nge-live itu bukan anak muda. Bahkan anak muda pun juga cuma sebatas nge-live-nya itu baju. Kalau yang makanan atau yang lain itu biasanya orang tua.
Nah, di sini juga pasti kalian main Instagram. Instagram, Facebook juga sama. Itu untuk apa? Untuk kita berinteraksi dengan pelanggan. Sekarang kan kita juga ada TikTok Ads ya, terus ada Instagram Business juga, Facebook juga ada. Nah, itu kita bisa memaksimalkannya di situ. Di sini juga ada konten marketing. Kita yang hidup di dalam dunia digital, kita harus punya konten. Contohnya kalian itu lagi bergelut di bidang bisnis makanan, kalian itu harus coba kalian kasih detailnya itu makanannya itu sausnya saus apa sih, terus juga kalian itu bahannya dari apa aja, coba kalian bikin konten marketingnya seperti itu. Sama juga contohnya kita jualan baju di fashion, kita kasih lihatnya apa, jahitannya rapi atau enggaknya, terus juga kita lihat desain bajunya seperti apa, seperti itu. Kalau di Instagram, di TikTok kan pasti ada yang kayak gitu juga. Bahkan sekarang itu yang sering membuat konten adalah orang yang menduniai tentang affiliate. Mungkin teman-teman di sini semua ada yang pernah berbisnis affiliate atau bahkan ngikutin sampai sekarang tentang affiliate. Nah, itu kalian pasti memerlukan konten marketing karena kan kalau kita menjual suatu produk harus dikasih tahu, oh ini loh produk kita, ini aku mau masarin produk aku sebuah misalnya teh botol. Teh botol ini nanti kamu shoot tuh, kamu tag videonya tehnya seperti apa, botolnya seperti apa, kemasannya. Kan kalau kita sebagai pelanggan biasanya yang kita lihat dari awal itu adalah kemasannya. Biasanya kemasannya itu, oh ini lucu ya kemasannya, apalagi yang perempuan nih biasanya, lucu ya itu coba deh aku mau beli yang ini gitu. Nah, makanya kalau sekarang kita harus upgrade semuanya, upgrade dari tentang pemasarannya juga, tentang kemasannya juga, dan bagaimana citra rasanya atau bagus atau enggaknya bahannya, kualitasnya. Yang keempat di sini ada iklan digital. Sekarang kita kan udah main TikTok, udah main Instagram, main Facebook, bahkan WhatsApp pun juga udah ada tentang iklannya. Nah, dari situ kalian jangan mau kalah. Jangan cuma di WA atau Instagram cuma chattingan doang. Jangan cuma apa sih sekedar berkomunikasi. Nah, kalian itu coba untuk memasarkannya di iklan. Di iklan itu kalau nggak salah di Instagram saya pernah promosiin sebuah makanan saya juga, itu bukan per bulan, per harinya itu 36.000. Itu paling minimal 36.000 dan durasinya 1 hari. Tapi di situ yang saya tanamkan di dalam Instagram saya itu, bagaimana orang itu tahu Instagram saya ini menjual produk makanan, bukan berarti kita itu memasarkan iklan itu untuk dibeli. Enggak, itu salah ya teman-teman. Jadi kalau kalian tujuan sebuah iklan itu bukan untuk semuanya itu bisa dibeli sama orang, tapi kita itu mempromosikan, aku jual makanan di Instagram aku. Nah, ini itu adalah suatu iklan. Sama juga kalian mempunyai di bidang jasa juga. Di bidang jasa juga sama. Kalian iklanin, bukan berarti kamu itu pengen cepet-cepet dapat pelanggan, tapi kamu harus kenalin dulu, kamu harus memperkenalkan dulu jasa kalian itu seperti apa. Kan tergantung, kalau misalkan ada yang tertarik sama produk jasa kamu, tapi jasa desain kalian itu misalnya jelek, kurang bagus, nanti kan orang pilih-pilih lagi. Sama kayak makanan juga, coba sekali aja, kayak viral-viral nih sekarang misalnya ada makanan yang baru misalnya kayak cheese coin atau yang lain, itu kan viral. Nah, itu kalian cuma coba-coba aja. Jadi kan orang tahu, oh ini tuh rasanya seperti ini ya. Kalau udah kalian nggak suka, oh ya udah cuma sekali aja belinya. Tapi kalau kalian terus-terusan suka, berarti kalian penjual itu berarti berhasil untuk menarik pelanggan di kalian. Lanjut, di sini ada marketplace. Sekarang kita pasti belanja itu dari Shopee, ada Lazada juga, Tokopedia, TikTok Shop juga ada sekarang. Nah, kalau di Shopee, saya juga punya toko di Shopee. Dari antara Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok, yang paling menurut saya yang paling bagus ya, yang paling bagus itu dari secara admin penjualnya dan lain-lain itu adalah TikTok. Kenapa?
Kalau di Shopee itu sebagai penjual kita itu dapat adminnya lumayan besar. Jadi potongan adminnya itu lumayan besar dari Shopee. Kalau Lazada saya belum punya, Tokopedia juga belum, tapi TikTok juga ada. Di TikTok juga sama, kita itu kena admin tapi juga dikit. Nah, biasanya kalau misalkan kita di Shopee sekarang juga udah upgrade. Bahkan tuh bukan kita doang ya yang harus upgrade. E-commerce pun marketplace juga harus upgrade. Shopee biasanya nggak bisa live Shopee. Terus juga Shopee biasanya nggak bisa update video, tapi sekarang Shopee pun juga udah bisa update video, udah bisa nge-live. Bahkan juga TikTok juga sama, yang tadinya cuma bahan buat konten, buat video seru-seruan, sekarang ada marketplace-nya juga. Makanya kita sebagai manusia muda nih, kita remaja-remaja muda, kita jangan sampai kalah. Aplikasi pun juga pasti setiap bulannya upgrade. Kita juga harus di-upgrade, maupun dari segi skill-nya atau segi pemasarannya gitu. Baik, selanjut. Di sini kita sebelum menjual produk, kita harus memahami target pasarnya dulu. Yang pertama, saya itu pernah dalam suatu pelatihan digital marketing. Saya juga kemarin sempat nyari sertifikat BNSP digital marketingnya, tapi mohon maaf belum saya bisa cantumin karena belum tahu sertifikatnya ada di mana. Ibu saya lupa naruhnya di mana. Nah, itu saya memahami tentang SDP. Sebentar dulu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada iklan sebentar. Oke, baik, saya lanjut. Yang pertama di sini ada segmentasi. Kalau berbicara segmentasi, kita itu harus tahu juga di sini ada demografinya, ada geografinya, ada psikografinya, bahkan perilakunya juga sama. Demografi itu kita tentuin dulu usianya, usia target pasar kita tuh apa, berapa juga. Misalkan kita mau launchingin makanan yang pedas-pedas, itu kalian kasih tahu dulu nih demografinya, usianya itu berapa, 15, misalnya 15 tahun sampai 40 tahun, seperti itu. Nah, terus ada juga biasanya itu jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan. Biasanya kan kalau pedas-pedas itu dominan perempuan ya. Perempuan itu suka banget sama yang namanya makanan pedas-pedas. Berarti secara demografi kalian itu udah tahu usianya itu yang untuk makanan pedas itu 15 tahun sampai 21 tahun. Terus nanti kalian itu tentuin jenis kelaminnya siapa, berarti kan perempuan yang paling banyak, seperti itu. Secara geografi, kalau geografi itu di mana tempat kalian tinggalnya. Contohnya saya ada di Bekasi, berarti saya itu memasarkannya di lingkup Bekasi. Apalagi saya ini makanannya ada yang siap saji juga. Jadi kalau siap saji itu kan nggak bisa dikirim paket dari Shopee yang harus berhari-hari, enggak. Kecuali pengirimannya instan atau lewat GoFood atau GoSend itu bisa. Nah, kalau misalkan kalian mempunyai produk, misalnya mempunyai produk parfum, itu kalian bisa secara geografinya, secara global, entah kalian mau sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, atau seluruh Indonesia, itu boleh banget. Tuh. Karena kan parfum itu bisa dikirim kemana aja. Parfum itu kan tidak rentan basi dan lain-lainnya. Oke, terus juga ada psikografinya, terus juga ada perilakunya juga sama. Kalau perilakunya itu sebenarnya seperti gaya hidup juga. Gaya hidup di lingkungan kalian seperti apa? Ada misalnya saya misalkan saya itu bekerja di sekolah berarti kan saya itu melihat guru-gurunya juga memakai jilbab, berarti saya mempunyai segmentasi perilaku atau psikografinya juga sama. Saya giniin, wah berarti yang guru perempuan ini membutuhkan sebuah hijab, berarti kan itu sebuah gaya hidup juga, seperti itu.
Lanjut di sini ada target. Jadi kalian itu sebelum memasarkan produk, kalian itu harus punya target. Contoh targetnya apa? Untuk pendapatannya seperti apa? Terus juga nanti harga jualnya seperti apa? Kan kalau kita itu hitung sebagai harga pokok penjualan itu HPP ya. Kita harus punya hitungan seperti itu juga. Terus di sini juga ada positioning. Di sini kita lihat dari kemasan. Contohnya keunikan suatu produk itu. Misalkan kalian itu mempunyai produk makanan, kalian itu harus mendesainnya itu lucu misalnya, atau kita itu misalnya targetnya itu untuk anak-anak sekolah. Berarti kalian kan harus yang lucu-lucu, yang warnanya juga bagus seperti itu. Nah, ada satu teman saya juga, itu dia punya keunikan biasanya kan kalau pempek itu kita isinya telur ya, isinya telur atau enggak ada isinya sama sekali. Tapi ini pempeknya itu mempunyai suatu ciri khas keunikan, dia itu dalamnya cabai rawit. Jadi pempek mercon, terus juga ada apa lagi, dia itu banyak. Sekarang juga ada tahu baso. Biasanya kan tahu baso cuma tahu sama baso udah. Tapi ini enggak, dia itu ada tahu baso topping, ada toppingnya topping cumi, ada topping seafood atau apa yang lain itu namanya juga keunikan. Jadi biar orang-orang tuh tertarik sama produk kita gitu. Ya baik, saya lanjut. Oke, baik, di sini ada media sosial yang tadi saya sempat bicarakan dari awal. Kita pasti mempunyai sosial media Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp bisnis. Nah, dari itu kita harus coba mempromosikannya. Kalau misalkan dari WA, kalau misalkan kalian nih masih ragu untuk bikin iklan, kalian coba dari teman ke teman. Biasanya itu kalau misalkan kalian punya relasi yang banyak, itu tuh kalian tuh ada namanya word of mouth. Jadi word of mouth itu artinya mulut ke mulut. Nah, kalian mempunyai produk makanan yang bagus, yang enak, terus kalian kasih ke teman kalian nih, kasih testi, terus nanti kalian minta testingnya sama teman kalian bikin SW terus ngetek kalian, terus atau apa sih namanya tuh Instagram kalian juga dicantumin, itu berarti kan kalian itu udah dikenal sama teman-temannya dia gitu. Jadi kalian tuh kalau misalkan mau memasarkan suatu produk nggak harus iklan nggak apa-apa, tapi kalian itu harus mengandalkan secara offline-nya. Seperti itu, offline-nya juga sama kalian juga punya temen, aku punya produk baju bagus banget. Coba deh kalian cobain deh ini. Coba kalian muat enggak ini, oh bagus ini. Coba deh ini mah harganya berapa? Kan pasti kayak gitu. Kita kan manusia-manusia kepo. Harganya berapa juga sama. Terus juga enak gak rasanya atau desainnya itu menarik atau enggak begitu. Di Instagram juga sama. Kalian kan bisa status Instagram ya. Kalian bisa memasarkannya di situ dulu kalau belum mau beriklan. Di Facebook juga sama, bisa TikTok kalian buat sebuah konten atau yang affiliate bisa untuk mencantumkan linknya. Linknya di TikTok, WhatsApp juga bisa. Oke, baik, saya lanjut. Lanjut, di sini ada website atau toko online. UMKM itu perlu memiliki website atau toko online untuk meningkatkan kredibilitas dari aksesibilitas. Jadi kalian itu kalau misalkan punya suatu produk, kan misalnya banyak nih kalian produk makanannya bingung. Nanti teman kalian nanya, kamu ada produk apa aja? Kalian kasih foto satu-satu kan nyepam ya. Kalian tuh pasti bilang, ih banyak banget ya ternyata produknya, mendingan daripada kalian ngasih satu-satu foto-fotonya atau price list-nya, mendingan kalian bikin suatu website atau toko online. Jadi biar kalian cuma sharing ke teman kalian, biar dibuka sama teman kalian, udah bisa dilihat, oh berarti kamu jualnya ada ini, ada tahu, terus kamu jual jasa juga ya ternyata, terus kamu jual apa lagi, itu kan banyak. Makanya kalau misalkan untuk memudahkan kita sebagai penjual online, itu wajib banget harus ada toko online. Lebih dari itu kita juga pasti dikenal. Kan kalau misalkan orang bikin status Instagram atau status WhatsApp tuh ngebala ya, nyepam. Nyepam itu kebanyakan foto atau videonya kalau kita ikutan share. Tapi ini enggak, kalau kita cuma share link ke dalam status kita, udah orang kan pasti ngeklik. Orang ngeklik, oh
ini punya siapa ya? Oh ini enak nih kayaknya nih, coba pesan seperti itu. Makanya kita coba nih, kita coba membangun suatu toko online atau website. Oke, baik. Selanjutnya, sini kita ada influencer marketing, bekerja sama dengan para artis, para tiktokers, itu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk atau layanan. Nah, kalau bahas influencer marketing, saya juga pernah ini memakai jasa artis. Bukan artis sih, saya itu masih ini Instagram, pokoknya selebgram. Nah, itu saya pernah juga, dan range harganya juga lumayan. Kalau menurut saya selagi kalian bisa iklan, bisa mengandalkan teman-teman kalian, relasi, nah itu buat apa kita memakai influencer marketing. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih dikenal luas banget, terus kalian itu pengen banget di apa ya, dianggap, oh ini produk aku itu udah ini sama misalnya Fuji, udah dimakan sama Fuji. Nah, itu boleh banget kalian itu untuk iklan sama artis gitu. Karena kalau misalkan iklan sama artis itu nggak cuma butuh 100.000 atau 200.000 ya, kita itu harus berjuta-juta, bahkan puluhan juta juga sama. Biasanya kemarin itu saya pernah mencoba untuk menghubungi manajernya Fuji, dan itu juga sama. Itu untuk satu kali videonya, saya buka aja ya, satu kali videonya itu 2 digit. 2 digit itu bisa 10 sampai 20 jutaan. Makanya kan mahal ya, lumayan. Mendingan kalian bikin iklan aja, iklan di Instagram atau TikTok pokoknya. Nggak usah pakai artis atau selebgram. Terus saya juga pernah nanya, satu kali Instagram itu SG, itu status Instagram itu juga sama, itu 7 jutaan, 8 jutaan. Oke, kan lumayan ya sebagai kita itu misalnya sebagai pemula usaha bisnis yang pemula banget, itu kalau kita influencer itu lumayan mahal tuh. Lanjut, di sini ada marketplace lagi. Kita harus manfaatkan e-commerce. Jangan lupa manfaatin teman-teman. Jangan lupa kalian itu kan sering check out, pasti sering belanja. Nah, kalau misalkan kalian sering belanja, coba kita usahain kita juga menjual dalam marketplace tersebut. Biar apa? Misalnya ada satu kejadian, saya itu beli pakai toko online pakai toko saya di Shopee, dan itu saya beli. Ketika saya beli itu, satu penjual pun juga ada yang langsung melihat, oh ini pembeli saya ini ternyata juga menjual suatu produk, coba dibeli. Nah, kayak gitu. Itu juga sama. Kalau misalkan kita di Tokopedia, Lazada, TikTok, apalagi ya, TikTok kan soalnya kita harus full konten. Kalau kita nggak full konten, kita nggak akan FYP. Maaf Ibu, maaf Kakak, ini sore kedengeran nggak ya? Soalnya lagi lagi latihan. Udah ya, aman ya? Suaranya jelas. Aman, kabarnya bagus. Iya, maaf ya Allah. Jadi keberisikan seperti ini. Oke, baik. Lanjut lagi. Sini ada evaluasi dan analisis performa. Tadi kita udah coba nentuin segmentasinya, udah nentuin target pasarnya, terus media sosialnya, marketplace-nya, terus juga kita udah bahas tentang iklan. Nah, di sini kita bahas tentang evaluasi atau analisis performa. Maka dalam pemasaran digital itu, untuk memastikan strategi yang diterapkan untuk memberikan hasil yang optimal, itu harus ada evaluasi. Contohnya kalau misalkan UMKM itu bisa dilihat berhasil atau enggaknya, apalagi yang perlu ditingkatkannya, terus juga bagaimana untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran tersebut. Kalau misalkan saya berbicara tentang bisnis saya sendiri, tentang bisnis di dalam dunia kuliner contohnya. Nah, itu misalkan saya ini pelanggannya sepi di minggu ini, kenapa ya kok pada nggak beli, apa produk saya kurang tertarik, itu kita evaluasi. Jangan langsung ya udahlah biarin aja, rezeki bukan dari dia atau apa, dari mana aja pasti gitu kan. Jangan kayak gitu, kita harus evaluasi. Yang namanya juga kita pembisnis, pengusaha, itu harus evaluasi tiap minggu, bahkan tiap hari pun kita harus evaluasi produk
apa yang sering banget terjual, produk apa juga yang belum berhasil terjual. Kalau misalkan kalian jual produk nih, laku nih awal-awal open PO, laku banget sampai ribuan pieces atau yang lebih dari itu, tapi ketika open PO yang kedua itu cuma nembus 10 pieces atau 50 pieces. Nah, itu kalian itu harus evaluasi. Kenapa ya? Kok produk aku yang kemarinnya banyak dibeli, sekarang nggak dibeli gitu. Kalian evaluasi, coba bukan produk digitalnya. Kalian coba lihat cita rasanya. Apa? Ini rasanya kurang dari yang produk sebelumnya, atau saya gagal dalam open PO yang pertama, seperti itu. Makanya kita harus evaluasi. Kita itu harus evaluasi. Karena pun kalau misalnya kita juga mempunyai suatu bisnis, itu apa ya? Kita juga lihat profit kita juga menurun kan juga lumayan tergantung ya. Masa kita usaha profitnya menurun, berarti kita harus upgrade tiap harinya seperti itu. Kayak kita coba dari iklan pun kita ngelihat pemasarannya seperti apa. Terus juga kenapa nggak FYP videonya, kita lihat juga entah dari kita lagunya kurang berhasil mungkin ya, atau misalkan produknya yang kurang menarik. Pokoknya kalau misalkan yang namanya pemasaran, strategi pemasaran itu, kita kuncinya ada satu, relasi. Karena kita itu hidup manusia yang sosial ya, jadi kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita itu harus punya relasi banyak banget. Nah, di sini ada satu contoh iklan saya yang di TikTok. Iklan saya di TikTok itu saya itu coba sehari itu 22.000. 22.000 itu untuk tayangan video aja. Tayangan video untuk apa yang tadi saya bilang, kalau misalkan saya berani beriklan bukan berarti produk saya itu harus terjual juga. Tapi saya itu untuk mengenalkan produk saya. Bahkan tuh biar orang tuh tahu produk ini dijualnya sama akun ini. Oh itu nanti ada yang namanya mengikuti atau apa seperti itu. Nah, di sini ada tayangan videonya. Kemarin itu TikTok itu menargetkan saya dengan biaya 22.000 itu tayangan videonya 2.200. Tapi ternyata dari TikTok itu lebih jadi 2.374.000 orang. Jadi TikTok pun juga cuma estimasi. Entah misalnya tayangan videonya 1.000-an, tapi padahal yang nonton cuma 500 atau selebihnya dari itu. Kayak misalkan di sini saya 2.200, tapi ternyata lebih dari 2.200. Di sini juga sama ada. Maaf. Di sini ada jumlah klik tautan produknya ada berapa. Di sini juga ada data videonya, waktu tontonnya itu rata-rata berapa, video utuh yang ditonton itu berapa. Kan misalnya kalau kita kan bikin TikTok, kita ngelihat ada FYP di TikTok itu, kalian nggak nonton semua nih, berarti di sini ada detiknya berapa. Kalau misalkan kalian utuh, juga ada berapa orang. Di sini ada data keterlibatannya, ada nih pengikut barunya, di sini pengikut barunya ada berapa orang. Tayangan profilnya yang ngunjungin profil kalian tuh berapa orang, yang suka dengan konten kalian itu berapa orang, yang berkomentar berapa, dan yang berbagi dalam konten kalian itu ada berapa gitu. Ini juga ada lagi di TikTok itu sebenarnya lumayan lengkap ya kalau untuk data analitiknya itu daripada Instagram yang saya ini nih ya, yang saya rasain. Kalau Instagram itu cuma kelihatan jangkauannya aja, tapi sebenarnya juga ada yang seperti ini tapi kurang detail gitu. Nah, ini di TikTok juga sama. Kalau kemarin itu saya buat video affiliate tentang produk kecantikan. Nah, ini kita bisa lihat yang warna biru muda ini laki-laki. Yang biru tua ini perempuan. Berarti kan yang melihat produk affiliate saya itu kebanyakan perempuan daripada laki-laki. 46%-nya laki-laki, 54%-nya itu perempuan. Di sini juga sama usianya. Usianya itu rata-rata penontonnya itu ada di usia berapa? 13 sampai 17 tahun atau 18 tahun
sampai 24 tahun, atau 25 tahun sampai 34 tahun, dan seterusnya. Dan ternyata di konten itu terlihat yang paling banyak menonton itu adalah yang usianya 18 sampai 24 tahun. Itu kita lanjut lagi. Di sini juga ada wilayah wawasan penonton. Jadi kita tahu nih detailnya, oh yang kita kontenin itu banyak orang yang nonton itu dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang lainnya. Dan ternyata di konten saya pun ini yang paling banyak menonton itu adalah wilayah Jawa Barat. Bahkan yang saya ketahui juga orang-orang yang menjual di produk TikTok, yang di marketplace-nya TikTok, itu orang-orang juga yang di Jawa Barat. Jawa Timur itu sedikit, yang Jawa Barat pun itu banyak banget. Kalau yang live juga lumayan banyak tuh Jawa Barat. Apalagi DKI Jakarta juga lumayan. Tapi kalau misalkan untuk yang suka menonton TikTok, saya rasa sih daerah Jawa Barat ya. Tuh. Di sini juga ada wawasan penonton. Kita lihat juga minatnya penonton itu tuh dalam aplikasi kah, atau dalam produk kecantikan, atau hiburan, atau cuma pakaian fashion, atau makanan. Itu. Nah, di sini kalau di TikTok bilang produk yang saya jual ini mungkin kurang tertarik sama penonton yang saya iklankan. Jadi itu minatnya penonton itu yang lainnya. Berarti bukan aplikasi juga, bukan kecantikan, bukan berita atau hiburan dan yang lain. Nah, kalau misalkan aplikasi itu contohnya kalian itu mempunyai produk yang di link ID itu yang saya bilang. Makanya dari sekarang tuh kita harus udah pintar-pintar, harus banget pintar digital. Karena kita tuh jangan sampai kalah sama AI ya. Kita tuh udah banyak banget kalah sama yang namanya robot-robot dalam laptop, dalam website, dan yang lain-lain. Dan itu kita jangan sampai kalah. Tuh. Di sini juga aplikasinya kita harus tahu, kita harus lihat juga kita itu masarinnya pas nggak sama aplikasinya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dari anak-anak juga tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Lautin Airin yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini ya. Dari Ibu Lautin Airin ini juga udah lumayan ya, banyak pengalamannya, mulai dari promosi digital, promosi barang-barangnya sendiri ya. Kita juga bisa dapat testimoni dari Ibu Lautin Airin ini, testimoni gimana rasanya sih promosiin barangnya itu melalui aplikasi Instagram atau TikTok ya. Atau bisa juga seperti tadi, untuk yang mau jualan itu bisa mulai dari teman-temannya ya, untuk mencobakan produknya, relasi-relasi teman-teman kita yang dekat ya. Nggak perlu kita harus bayar mahal untuk mempromosikan produk kita ya. Mungkin dari Ibu Lautin Airin itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, mumpung ada yang pernah mempromosikan barangnya ini di sosial media ya, sudah berpengalaman Izin juga. bertanya Mas Nah, Rizky oh iya, silakan dari Wiguna. Bang Gina. Iya, silakan Bang Gina. Perkenalkan, nama saya Satria Wiguna, kelasnya TI 22 mohon maaf, lagi di pabrik jadi nggak bisa terlalu ini. Oh, baik. Ibu itu pernah boncos nggak, Bu? Baik, kalau untuk Terus recovery-nya gimana gitu maksudnya? Pernah boncos gimana nggak? tuh? Terus kan sempat, loh kok boncos nih gitu. Recovery-nya tuh apa diem dulu, apa langsung gas lagi atau gimana gitu, izin bertanya itu jadi biar bisa mengetahui kalau misal kita nanti ngiklan atau endorse ternyata nggak sesuai harapan feedbacknya, jadi kita bisa tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Jelas ya, Mas Rizky, jelas ya? Jelas. Oh, Dari Ya. mohon maaf Kak, boleh diulang lagi pertanyaannya? Soalnya di Ki, sini putus-putus suaranya. bantu ulang Ki. Agak Oh, susah. jadi apa namanya?
dari Mbak Lautin Airin ini sebelumnya pernah boncos nggak dalam apa namanya melakukan penjualan produk, apalagi dari apa namanya promosi tadi iklan ya, benar nggak? Iklan atau endorse gitu, Ki. Iklan atau endorse. Recovery-nya gimana atau menanganinya tuh gimana gitu. Untuk recovery-nya gimana menanggulangi kalau boncos itu seperti apa gitu? Bagaimana? Apa kurang jelas? Kalau misalnya kurang jelas mungkin bisa di lewat chat ya, Mas Iya, Adi ya? maaf Bisa Kak, boleh lewat chat aja Kak. Oh iya. Ini soalnya bantu juga, ketikin Ki, gue susah Ki. iya mohon maaf. Sebentar, sebentar. Ini Iya, soalnya iya. juga ada anak Di room anak. chat saja, Mas Rizky. Ah, Di room chat, di room, Iya, Boleh, di room boleh. chat saja. ah. Terima kasih Ibu, itu aja. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari yang lain, atau mau ngobrol-ngobrol juga nih, nggak apa-apa ngobrol santai. Mumpung ada ahlinya ya, yang udah pernah Kumpulin dulu aja Ki berpengalaman. pertanyaan Ki. Iya, iya. Saya ingin bertanya Mas Rizky. Oke, baik. Mungkin sekalian sambil diketik di ini ya, kolom chat aja ya, Mas. Oh iya. Hmm. Strategi konten digital seperti apa yang paling menarik dan mampu membangun engagement dengan pelanggan bagi UMKM? Baik, ini langsung dijawab aja nggak apa-apa? Boleh yang ini Oke. nggak apa-apa langsung dulu. Kalau untuk strategi konten digital seperti apa yang paling menarik dan mampu membangun engagement dengan pelanggan bagi UMKM. Kalau konten digital untuk yang paling menarik itu yang tadi seperti saya katakan yang awal itu kita coba fokus ke detail produknya. Kita juga kasih tahu, misalnya kalian itu jualnya baju, berarti kalian harus ngedetailin jahitannya seperti apa, terus desainnya juga seperti apa. Tuh, kalau misalkan produk makanan juga sama, kalian kasih contoh detailnya, detail makanan itu seperti apa. Kalian entah puter-puterin videonya kah, jangan cuma yang langsung nge-shoot satu take video jangan, tapi kalian itu kalau bisa bikin ala-ala sinematik juga. Tuh, kalau misalkan kalau kalian mau menarik lebih lanjut lagi, contoh lagi kalian di dalam suatu konten itu kasih harganya juga nggak apa-apa atau enggak kalian itu coba pakai promo-promoan. Tuh. Kalau untuk menarik sih menurut saya cuma pakai produk ini aja ya, maksudnya ngetik videonya tuh jangan sampai goyang misalnya, jangan sampai goyang. Terus juga ide kontennya juga harus ada, entah makanan tag awalnya itu kita mau ngezoomin dulu boleh, atau tag yang keduanya kalian itu mau coba ngebelah makanannya itu juga boleh. Terus kalian tag ketiganya lagi kalian coba mau alat taburin dalam produk makanannya itu juga boleh. Seperti itu sih Kak yang saya pernah alamin. Pertama-tama juga saya membuat konten, membuat suatu video yang cuma salah-salahan aja, yang cuma-cuma tag aja ya udah, yang penting ada videonya, yang penting ada produknya bisa kelihatan gitu. Tapi ternyata salah, yang salah saya pahami dalam kemarin saya ujian BNSP itu digital marketing, saya juga belajar ternyata kalau kita take video itu nggak cuma yang harus apa ya sih maju mundur terus juga cuma kiri kanan enggak. Ternyata tuh kita harus juga banyak-banyak ngelihat juga sekarang FYP-nya seperti apa juga gitu kan. Atau ada yang mau tanyain lagi kurang jelas atau bagaimana? Untuk Kak siapa ini Kak Riko ya? Cukup, Kak. Oke, mungkin lanjut ke Lanjut di pertanyaan selanjutnya. sini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara UMKM bisa bersaing dengan produk dari perusahaan yang namanya sudah besar atau terkenal?
Oke, saya di sini mungkin sekedar sharing aja ya Kak ya. Kalau misalkan kita itu bersaing sama produk yang perusahaannya itu udah besar atau terkenal, itu intinya satu, jangan pernah takut. Saya itu punya produk pangsit frozen food itu emang awal-awalnya cuma teman-teman saya aja yang tahu, cuma teman-teman saya aja yang beli. Nah, tapi karena kita memasarkan produknya juga tepat, terus juga kita relasinya juga tepat. Relasi saya itu jujur aja orang yang suka nyemil, orang yang suka makanan. Jadi kita itu bisa aja mengalahi sama produk yang usahanya produknya itu yang di perusahaan besar. Kalau kemarin itu salah satu produk pangsit saya pun juga udah ada masuk di salah satu marketplace, salah satu toko offline, dan itu juga hampir kayak seperti Indomaret, Alfamart. Nah itu kita awalnya seperti itu sama, kita jangan takut dulu, coba kita tetap konsisten untuk mempromosikannya, jangan takut ini perusahaannya besar, takutnya kalah saing, jangan. Karena kita itu juga sama-sama punya tujuan mempunyai income, mempunyai pendapatan dari produk tersebut. Kalau misalkan kakaknya juga masih takut kalah sama produk dari perusahaan yang besar, coba bikin inovasi yang baru. Contohnya kalau misalkan produknya perusahaan mempunyai basreng yang chili oil atau apa, nah kakak coba basrengnya itu diapain untuk mengalahkan produk tersebut itu. Di sini juga ada pertanyaan lagi, bagaimana cara merecovery biaya yang keluar saat bocor atau rugi saat mempromosikan barang atau pernah tidak. Oke, baik. Kalau misalkan kita udah ngeluarin suatu biaya untuk iklan ya, untuk iklan itu pada saat mempromosikan barang, yang tadi saya bicarakan lagi, kalau kita iklan tujuannya, ingat jangan pernah pengen jualannya laku. Tapi kalau iklan itu untuk kita itu dikenal. Kita itu dikenal sama orang-orang produknya. Oh ini produknya kakak ini. Oh pangsit ini produknya Kak Lautin, seperti itu. Jadi jangan sampai kita mikirnya kalau misalkan kita itu iklan sama influencer, apalagi influencer ya, kita iklan sama influencer itu bakal laku, jangan. Kalau laku itu adalah bonus Kak. Kalau laku itu bonus. Kalau misalkan nggak laku berarti kita itu belum cocok sama target pasarnya mereka. Kalau saran saya, kalau misalkan kita udah mau beriklan atau misalkan kita mau pakai jasa influencer, menurut saya sisain dari uang pendapatannya. Jangan langsung kakak punya modal 10 juta, kakak langsung iklanin ke influencer yang budgetnya 7 juta, 8 juta, jangan. Kalau bisa kenalin dulu ke teman-teman, kenalin dulu ke saudara gitu. Nanti kakak itu baru coba untuk mempromosikannya lewat iklan atau dari influencer. Jadi biar apa? Biar nggak seperti ini, nggak boncos atau nggak rugi. Kan saya pernah di Telegram, itu saya itu bayar sekitar 3 juta. Dan itu emang kebetulan produknya saffron, produk kecantikan. Nah itu ternyata apa yang saya harapkan, apa yang saya pengenin jualanan kita itu laku, itu jadi nggak laku. Jadi kayak, oh ya udahlah, kita pengen nih, saya itu punya modal kalau nggak salah 4,5 juta. Saya itu ngitung untuk bahannya itu 500 ribuan atau bahkan sampai 1 juta, sisanya saya coba ke influencer. Saya ke influencer dan ternyata hasilnya zong. Karena itu saya itu mikirnya kalau saya iklan di influencer bakalan laku. Tapi ternyata itu salah. Ternyata kalau misalkan kita berani iklan, berarti kita itu hanya untuk mempromosikan produknya kita, untuk memperkenalkan produk-produk kita, tanpa kita ada niatan untuk ayo udah habis kita iklan produk kita bakal laku, jangan kayak gitu Kak. Oke. Jadi kalau misalkan kita pengen iklan atau yang lainnya itu usahain niatnya jangan supaya produk kita laku. Kalau laku atau enggaknya itu adalah bonus. Baik, saya lanjut.
Misi Kak, kalau udah punya usaha yang stabil sama nama juga udah mulai bagus, lebih baik kita nge-push harga barang dulu. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaannya Kak Lukman ya, kalau Kakak udah punya usaha yang stabil, namanya juga udah bagus, kalau misalkan Kakak mau untuk meningkatkan promosi di internet itu lebih baik Kakak coba pakai iklan sih Kak. Kalau menurut kalau saya itu kan usahanya sama nih kayak Kakak nih, punya usaha juga, alhamdulillah udah stabil juga, terus juga namanya juga udah alhamdulillah bagus. Nah itu kalau saya ningkatinnya lebih baik ke promosi. Kalau misalkan Kakak mau nunggu lebih besar lagi boleh, tapi jangan sampai nge-stuck di situ-situ aja. Kakak itu harus punya update tiap bulannya. Update tiap bulannya apa contohnya? Kakak misalnya upgrade bulan ini aku ini udah ngelakuin promosi kemana aja, udah melakukan promosi di marketplace apa aja, atau e-commerce apa aja, atau bahkan media sosial apa aja. Kalau misalkan kakak pengen lebih gede lagi, berarti kakak coba yang tadi, kalau mau influencer boleh, atau enggak biaya iklannya itu lebih ditambahin lagi. Tapi yang tadi saya bilang ya Kak, kalau misalkan kita berani iklan, bukan berarti kita itu banyak yang laku. Kalau laku atau enggaknya itu adalah bonus. Kalau yang intinya kita itu untuk dikenal sama masyarakat. Seperti itu, Kak. Kalau menurut saya, kalau mau iklan atau mau kita memakai influencer, usahain ada dana daruratnya, terus juga ada dananya juga untuk kebutuhan yang lain-lain. Jangan sampai kita berani untuk merekrut influencer, tapi kita sendiri malah dibikin boncos sama influencer tersebut. Jangan sampai seperti itu. Kita harus pinter-pinter, apalagi sekarang kan udah susah ya nyari uang ya. Kita tuh promosiin juga udah lumayan susah. Mungkin banyak yang kurang tertarik. Itu kita harus upgrade tiap bulannya, upgrade tiap minggunya, bikin evaluasi, tabel evaluasi. Apa yang harus diperbaiki di hari kemarin, apa yang harus di-upgrade di hari ini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Aang ya. Izin bertanya, Kak Irin, mau tahu dong tipsnya memasang harga di marketplace supaya harganya bisa tetap bersaing. Karena kan biasanya ada promo, voucher, atau potongan admin. Baik, untuk Kak Aang saya izin menjawab ya. Oke, kalau misalkan kita mau nentuin harga di marketplace, contohnya saya itu ada produk di Shopee. Produk di Shopee yang pertama harus saya ketahui itu, yang pertama banget saya cari-cari juga adalah bagaimana sistem di Shopee. Bagaimana sistem di Shopee, itu cari tahu adminnya berapa, terus juga cara untuk menggunakan vouchernya seperti apa, promonya seperti apa, seperti itu. Kalau misalkan voucher sama promo biasanya kita yang atur, Kak. Biasanya kita yang atur, biasanya kita yang upgrade sendiri. Misalnya kakak itu mau jual dengan harga 25.000. Dengan 25.000, kakak kan biasa dipotong admin. Contohnya 5% atau berapa persen. Jadi kan dapatnya cuma 20 berapa tuh, 23 ya, 23, 22 di situ. Nah, itu kakak coba diiniin lagi. Diestimasiin lagi, misalnya dengan harga segitu kakak mau masang promo berapa, terus mau kasih voucher berapa, itu Kak. Jadi kalau kita mau ke marketplace itu jangan sampai kitanya sendiri malah dibikin rugi sama admin-adminnya ya Kak, karena admin-admin marketplace tuh kalau kita nggak cari tahu itu kita bakal rugi sendiri. Karena pernah saya juga jual bakso aci itu kan harganya murah ya Kak ya. Kalau misalkan bakso aci itu saya jual sekitar 8 ribuan. Sekitar 8 ribuan dan ternyata saya masukin ke marketplace, oh adminnya gede banget. Itu bikin saya rugi, jujur aja bikin saya rugi, bahkan sering mikir kayak apa nggak usah lagi ya jualan di situ, tapi ternyata salah pikiran kayak gitu. Itu yang harus kita pikirin adalah hitung dulu adminnya berapa, terus juga kalau kita mau pasang promo, hitung kita dapat profitnya berapa, jangan sampai kita itu akan rugi dari suatu marketplace.
kalau ada rumus atau enggak. Kalau saya cuma pakai rumus HPP aja sih Kak. Rumus HPP sama kita itu bikin tiap bulan itu pasti ada rekapan, bahkan tiap minggu pun kan saya emang open ordernya tiap minggu karena emang ngambi ngajar. Nah itu saya itu bikin rekapan tiap minggu dan income-nya itu saya rekap bulan sekali. Jadi kayak tutup buku itu sebulan sekali. Izin bertanya, tadi siapa ya? Kak Gofar. Mau tanya kalau saya mau buka usaha warkop di daerah saya agar orang lain cepat. Oke, baik Kak Gofar, saya izin jawab. Untuk pertanyaan kakak yang tadi saya bilang juga, simple itu relasi Kak. Relasi kakak coba lihat dari teman-teman kakak. Kalau kakak misalkan punya teman, biasanya cowok kan suka nongkrong ya kayak suka nongkrong, suka ngewarkop. Nah itu berarti kakak mempunyai target pasar yang pas. Kalau kakak mempunyai teman-teman yang suportif, itu berarti dia itu target pasar kakak. Kayak misalkan kakak mau buka warkop kakak bingung strategi pemasarannya, ngomong dulu ke teman, aku mau buka warkop nih di daerah sini, kira-kira kalian pada mau nggak ke tempat saya gitu. Itu adalah suatu strategi pemasaran yang dasar banget. Jadi kalian itu cuma dari mulut ke mulut aja gitu itu. Emang mau buka warkop di mana? Kan pasti ada yang nanya kayak gitu. Harganya berapa nanti? Murahin lah ini. Nah kalau teman ngomong murahin lah, coba kakak hitung-hitung lagi nanti. Jangan sampai nanti kakak kasih harga temen, malah nanti rugi di kakaknya. Malah nanti ke warkopnya itu nggak jalan. Tuh. Kalau untuk biayanya misalnya warkop, kakak coba estimasiin. Kakak mau nyewa tanah atau mau beli lahan gitu ya. Itu kakak coba estimasiin. Terus bahan-bahannya seperti apa? Itu. Kalau misalkan strateginya itu Kak, relasi terus kakak nanti bikin desain yang menarik. Kalau udah kakak bikin opening misalnya warkop apa gitu, itu nanti kakak promosiin di status WhatsApp dulu. Teman-teman kakak kan masih penasaran bukanya di mana, terus juga ada apa aja nanti di sana, bukanya sampai jam berapa, kan warkop seperti itu ya Kak. Tuh, apalagi kalau di warkop itu kan um, identitasnya itu ada pancong biasanya. Nah kalau itu kan berarti kakak harus nyiapin tuh produk pancong. Oh, ada nih di aku produk pancong, nanti teman-teman kakak tuh pasti bakalan tertarik juga. Oke, jadi bertanya lagi Kak, apakah iklan dan endorse cocok untuk reseller? Baik, kalau untuk yang iklan kita endorse juga untuk yang produk reseller, saya rasa sih cocok-cocok aja. Tapi gimana ya? Caranya gimana ya? Kalau misalkan contohnya affiliate Kak, contohnya affiliate kan kita itu memasarkan produk orang lain ya. Kita itu kalau misalkan mau endorse atau iklan itu boleh Kak. Kalau saya kan kemarin kan tentang produk kecantikan. Produk kecantikan kayak body lotion saya itu cuma iklan tapi endorse gak berani Kak. Karena kan kalau yang endorse itu biasanya langsung pusatnya ya langsung akhirnya seperti itu penjual awalnya. Nah kalau misalkan kita untuk reseller biasanya cuma iklan Kak kalau disaranin. Kalau misalkan mau iklan boleh tuh Kak. Apalagi kan kita juga punya status-status WhatsApp atau Instagram boleh dipromosiin. Kalau menurut saya sih lebih baik iklan aja kan kalau endorse ke temen, kalau harganya bagus atau harganya cocok sama kakak boleh. Tapi kalau untuk ke influencer sih menurut saya kurang bagus ya kayak mendingan produk sendiri karena kan pendapatannya kita yang rasain sendiri, terus juga kita yang mengelola sendiri. Kalau misalkan orang lain nanti ada komplain dari si A, nanti bingung. Kita mau up ke sellernya, nanti sellernya slow respon, kita juga posisinya di tengah-tengah sebagai seller. Bingung nanti pembelinya udah komplain ke kita, sellernya nggak tanggung jawab, nanti kitanya yang salah. Tuh. Lebih baik sih kalau saya iklan di TikTok boleh tuh Kak, boleh di Instagram juga. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Gufron ya. Saya pernah baca beberapa literasi bahwa marketing saat ini menggunakan customer behavior dan analisa sebagai menggunakan. Oke baik, saya jawab ya Kak Gufron. Kalau menurut saya tentang analisa SWOT itu ya SWOT,
Itu kalau di produk saya sendiri, di bisnis saya sendiri, itu masih saya terapkan. Karena yang awal saya ingat banget sebelum saya memulai usaha itu, saya analisa itu dulu. Karena kan dulu saya juga belajar di SMK tentang wirausaha juga, saya tanya-tanya juga ke gurunya. Itu kalau misalkan kita ikutin di era digital menggunakan itu ya, iDance itu saya belum pernah coba ya Kak, tapi saya itu sistemnya pakai yang SWT yang kekuatan, terus yang kelemahannya juga, ancamannya juga, terus juga peluangnya. Kalau saya sih pakai yang itu Kak. Kalau misalkan mau lebih mudahnya ya Kak, kalau misalkan yang ikutin zaman sekarang, mungkin Kakak bisa belajar lagi. Saya juga belum pernah pakai yang itu, tapi saya pakainya yang sebelumnya, yang sering saya pelajari dalam wirausaha. Tuh kan. Udah ya Kak, udah ini belum Oke, pertanyaannya ada lagi? mungkin belum ada pertanyaan lagi ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Edora, ada yang mau ditambahkan atau disampaikan? Mungkin sudah sangat cukup ya. Ini pertanyaan-pertanyaan Mas itu sangat bagus ini. Mangganya Mbak aja mungkin ya. Ternyata masih ini ya. Mbak Lautin. Namun memang tidak tahu sinyal di kami atau memang dari Mbak Lautin sehingga informasi yang didapatkan itu terputus-putus gitu. Padahal ini informasinya tadi saya tangkap sedikit bagus sekali, namun ya karena terputus-putus tadi, jadi ada beberapa informasi yang tidak tersampaikan dengan maksimal seperti itu. Padahal teman-teman ini sudah sangat bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya, saya baca satu per satu. Jadi teman-teman semuanya, tadi kalau misalkan Mbak Lautin informasinya tidak full gitu, bisa mungkin hubungi langsung mungkin ya Mbak Lautin untuk Boleh, menindaklanjuti boleh. pertanyaan ini gitu. Iya, boleh. Iya. Tadi sinyal di saya saja atau teman-teman juga terputus? Mungkin dari saya juga lumayan kelihatan. Iya. Iya. Ya, kalau dari saya sih cukup sangat apa ya, sangat memberikan pengalaman ya dan insight positif untuk teman-teman semuanya. Dan tadi juga menanyakan bagaimana nih kalau saya mau bikin warkop gitu ya. Terus gimana sih cara marketingnya? Jadi kalau tidak salah saya dengar yaitu dengan adanya relasi tadi ya Mbak Lautin ya. Betul, betul. Dan bagaimana kalau misalkan terkait analisis SWOT dan Mbak Lautin tadi menjelaskan terkait apa yang dilakukan oleh Mbak Lautin dalam usahanya itu masih menggunakan analisis SWOT dan lain sebagainya. Mungkin saya menggarisbawahi yang pertanyaan terakhir saja ya. Jadi saya rasa sih ya analisis SWOT itu tidak bisa ditinggalkan ya walaupun memang secara literasi mungkin referensi ada yang mengatakan tidak bukan tidak juga ya, sudah tidak relevan gitu ya. Namun ya alangkah baiknya ketika kita membuat sebuah usaha ya teman-teman semuanya berdasarkan dengan kelas yang biasa kita bahas ya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih kekuatannya, kelemahannya, peluangnya dan ancaman untuk usaha yang akan kita kembangkan seperti itu. Kalaupun misalkan ada metode yang terbaru iDAS, ya alangkah baiknya kita kolaborasikan ya antara metode tersebut yang lebih bagus juga seperti itu. Ini itu sih karena Mbak Lautin ini pakarnya para pakar ya, para ahli gitu. Jadi ya sangat-sangat bagus. Lalu apa namanya jawabannya juga sedikit tadi saya tangkap juga sebetulnya sudah memberikan informasi yang bagus juga, namun itu tadi tidak secara full saja mungkin informasi yang tersampaikan kepada peserta seminar pada hari ini. Mungkin so far so good ya Mas Rizky, tidak ada tambahan. Terima kasih sekali lagi Mbak Lautin. Kalau bisa nanti Ya, apa namanya datang langsung ke UPB dan aslinya orang mana ya Mbak? Jakarta, Ibu. Oh Jakarta, iya. Oke baik. Oke baik, mungkin cukup ya Mbak Lautin itu saja dan teman-teman semuanya cukup mungkin dari saya Mas Rizky. Terima Oke, kasih. terima kasih Ibu Edara dan terima kasih juga Ibu Lautin Airin ya. Untuk sekarang udah di ujung acara, mungkin tidak ada yang bisa disampaikan lagi ya. Jadi untuk hari ini kita banyak belajar ya tentang bagaimana strategi pemasaran digital dapat membantu UMKM berkembang di era sekarang. Mulai dari pentingnya hadir di media sosial,
memanfaatkan marketplace hingga bagaimana membangun kepercayaan konsumen lewat konten yang tepat. Semoga apa yang telah disampaikan pada webinar hari ini bisa menjadi bekal dan inspirasi untuk kita semua ya. Jadi jangan menyerah untuk bisa berkembang, dan jangan juga takut untuk nyoba-nyoba ya. Selagi apa namanya itu nggak bikin kalian miskin, tetap dicoba aja terus. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih juga kepada Ibu Edora selaku dosen wirausaha ya, sama narasumber kita Lautin Airin. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan atau teman-teman kita yang kurang ini ya. Oh iya, untuk dokumentasinya sekarang ya. Mungkin dokumentasi dulu ya sebelum kita akhiri ya. Ya, dokumentasi dulu ya. Ini moderatornya MC juga putus-putus loh. Oh, putus-putus ya, Bu. Mungkin lagi ini, Bu, jaringannya lagi nggak stabil ya sekarang. Ayo Iya, kita oke. dokumentasi dulu Mungkin ya. dokumentasi dulu ya, Mbak Lautin ya. Ya, baik Oke. Ibu. Sebentar. Oke, semuanya bisa on cam, yang sekiranya bisa on cam ya. Kita coba foto dulu ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Satu lagi. Terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya ya yang udah berpartisipasi pada Terima kasih juga webinar kali semuanya. ini. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada peserta di luar UPB ya, khususnya. Terima kasih sudah join dalam webinar ini. Terima kasih. Saya izin live ya, Mas Iya, Rizky. terima kasih Terima juga kasih, Bu Bu Saya izin Edora. live, Mbak udah Lautin. sempatin waktunya. Makasih Bu. Ya. Oke, Mbak Lautin mungkin ada mau promosiin buat produknya juga, bisa Apaan langsung sih? di grup ya Aman-aman. atau di chat. Oke, terima kasih ya. Aman ya.